agar ibu-ibu tahu bagaimana cara menjaga gizi seimbang pada masa pandemi. Cara menjaga gizi seimbang pada masa pandemi itu ibu-ibu, ini kita jumpai di pasar itu dan harganya sangat terjangkau ibu-ibu. Buah pepaya itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Yang kedua, kita melakukan cuci tangan secara sering ibu. Dengan cara kalau kita bercuci tangan ibu-ibu kan kita sering memegang benda. Seperti kita memegang ini bersentuhan, kita kan tidak tahu virus apa yang ada di benda ini. Maka kita dengan melakukan cuci tangan kita tidak bakal tertular dengan virus yang ada di benda ini. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan yang benar. 7 langkah cuci tangan yang benar ibu-ibu. Yang pertama itu kita mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Yang pertama kita itu mencuci telapak tangan dengan telapak tangan. Yang kedua punggung tangan dengan punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat kuku-kuku jari ini ibu-ibu. Yang kelima kita harus mencuci ibu jari. Yang keenam kuku jari. Yang ketiga dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga yang baik itu ibu-ibu sekali 3 minggu 3 sampai 5 kali per minggu. 1 minggu itu ibu. Olahraga juga tidak perlu harus yang berat, yang mahal ibu-ibu. Orang ibu-ibu aja bisa misalnya seperti sore hari berjalan di sekitar rumah selama 30 menit jalan santai ibu-ibu itu sudah termasuk olahraga. Tegak gaya sembilan. Yang kedua ibu-ibu kita isi lauk pauk itu tidak harus yang mahal ibu. Tempe dan tahu murah mungkin kita sepele dengan harganya yang murah. Tapi proteinnya ibu sangat tinggi dan sangat membantu daya imun kita untuk naik. Sayur mayur ibu, sayur mayur itu kita makan. Seperti kalau anak-anak kan ibu susah makan sayur kan ibu. Kita bisa membuat makanan yang lain selain sayur yang bersih. Yang kedua ibu-ibu, kita sering ini ibu-ibu termasuk orang tua saya. Sering itu menyimpan di dalam kulkas, itu sering ada yang matang seperti bubur, sisa semalam kita simpan di dalam kulkas. Yang kedua, kita simpan lauk-lauk yang mentah untuk masakan yang besok. Tanpa kita sadari ibu-ibu kalau makanan ini kita tidak tutup betul, maka makanan itu akan terkontaminasi satu sama lain ibu-ibu dan dapat menyebabkan penyakit ibu-ibu. Jadi kita harus pintar dalam memilah makanan itu ibu-ibu. Yang ketiga, memasak dengan matang. Seperti yang kita ketahui ibu-ibu memasak sayur tiap hari kan ibu-ibu. Masak sayur itu juga ada aturannya ibu, bagaimana matangnya, bagaimana baiknya. Masak sayur yang bagus itu ibu-ibu, dia tidak terlalu lembek. Yang kedua ibu-ibu, warnanya tetap harus seperti hijau. Seperti kayak gini ibu-ibu, kalau kita memasak sayur, ketika airnya mendidih, kita masukkan sayur tersebut, terus kita lihat, tetap warnanya hijau. Itu adalah sayur yang bagus untuk dikonsumsi, cara matang yang bagus. Yang keempat, itu simpan makanan yang saji atau orang ibu yang memasak, kita harus menyimpannya di suhu yang tepat ibu-ibu. Tidak boleh terpapar sinar matahari terlalu banyak ibu-ibu. Yang kelima, gunakan bahan baku dan air yang bersih. Kita harus memperhatikan bahan makanan kita ibu-ibu, apakah itu bersih, airnya juga kita harus mencium. Ada beberapa jenis, ada beberapa cara kita untuk memperhatikan air yang bersih ibu-ibu. Yang pertama, dia tidak berwarna. Yang kedua, dia tidak berbau. Yang ketiga, dia tidak berasa ibu-ibu. Itulah air yang bersih. Cara selanjutnya ibu-ibu, seperti yang tadi saya bilang, cara mencegah COVID itu adalah dengan ketiga, dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga yang baik itu ibu-ibu sekali 3 minggu 3 sampai 5 kali per minggu. 1 minggu itu ibu. Olahraga juga tidak perlu harus yang berat, yang mahal ibu-ibu. Orang ibu-ibu aja bisa misalnya seperti sore hari berjalan di sekitar rumah selama 30 menit jalan santai ibu-ibu itu sudah termasuk olahraga. Tegak gaya sembilan. Yang kedua ibu-ibu kita isi lauk pauk itu tidak harus yang mahal ibu. Tempe dan tahu murah mungkin kita sepele dengan harganya yang murah. Tapi proteinnya ibu sangat tinggi dan sangat membantu daya imun kita untuk naik. Sayur mayur ibu, sayur mayur itu kita makan. Seperti kalau anak-anak kan ibu susah makan sayur kan ibu. Kita bisa membuat makanan yang lain selain sayur.